Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berbahagia sekali bisa di hari keempat ya. Sekarang hari keempat dari acara Qiyad. Dan pertama-tama saya menyapa seluruh jajaran Dirkom yang hadir di sini. Buya Muslim yang mungkin sudah pindah room, dan juga Pak Rofik Hananto, Pak Erwin Chandra Kelana, serta Pak Supri, serta jajaran PLC yang juga hadir, ALC, SLC, dan seluruh LED, serta para pemirsa, sahabat-sahabat HNI di seluruh dunia yang memantau dari official page HNI, Facebook maupun di YouTube. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Buya Muslim sudah memaparkan hal yang sangat luar biasa, memotivasi kita untuk bersedekah ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah membentuk CSR HNI, dan saya laporkan bahwa pada saat ini alhamdulillah ini yang sudah kita kumpulkan sampai sejauh ini kita sudah menyalurkan 1,157 miliar rupiah, dan itu tersalurkan untuk bantuan ke rumah sakit, terutama rumah sakit yang menjadi rujukan COVID sebesar 280 juta, dan juga kepada masyarakat terdampak ekonomi sebesar 876 juta. Namun ini belum optimal yang dari LED. Di hari kemarin sudah pada sepakat ya, kita akan sepakat buat share 5%, nanti insya Allah angkanya langsung melambung tinggi. Jadi kalau ini masih sebagian besar masih CSR-nya perusahaan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya yakin insya Allah kalau sudah nanti dapat bonus akan terkumpul lebih besar lagi, kita akan bisa memberikan lebih banyak lagi buat bangsa dan negara ini. Dan apalagi ramalan ke depan ini, saat ini pandemi di DKI Jakarta sudah berkurang, alhamdulillah kita bersyukur. Namun ramalannya itu nanti akan meningkat di daerah-daerah. Jadi sudah saatnya, kalau kemarin di awal-awal itu banyak di Jakarta dan sekitarnya, jadi Botabek bantuan kita. Nanti kita akan perluas ke seluruh Indonesia. Kita akan lihat di mana lebih banyak pandemi. Jadi kalau LED ikut sedekah CSR, ini programnya akan kita kembalikan ke daerah-daerah, insya Allah akan semakin semoga membawa kepada keberkahan. Saya ingin kita berpikir, alhamdulillah yang berkumpul di sini orang-orang hebat semua, orang-orang luar biasa. Ada 468 LED, dan juga para pemirsa ada yang sudah menjadi collab maupun menjadi leader-leader, calon-calon leader hebat ke depan. Allah sudah memberikan kita kesuksesan perusahaan maupun masing-masing kita semua. Ada satu pertanyaan yang menarik adalah, dari mana kita tahu bahwa kesuksesan kita ini, Bapak Ibu sekalian, ini betul-betul nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau jangan-jangan ini istidraj? Dari mana kita tahu bahwa Allah sudah berikan kepada kita kesuksesan ini nikmat atau istidraj? Dari berbagai kajian saya ambil kesimpulan, ada 4 ciri istidraj, agar kita nggak terjebak ya, bahwa karena kalau ini namanya istidraj, kalau memang Allah kasih kita dunia ini adalah istidraj, itu mendingan nggak usah. Karena apa? Itu sebenarnya adalah azab yang Allah ditunda, kita diulur, sehingga nanti kita akan mendapatkan azab yang baktatan di akhir masa hidup kita, dan kita di akhirat sudah tidak mendapat apa-apa lagi. Itu nggak kita inginkan. Kalau memang dunia kesuksesan yang kita peroleh ini adalah istidraj, mendingan nggak usah. Lantas kita dari mana kita tahu bahwa Allah berikan ini nikmat, berkah, atau istidraj? Nah, ciri istidraj itu ada 4. Yang pertama adalah semakin dia sukses, semakin sedikit ibadahnya. Nauzubillah min dzalik, semoga kita nggak termasuk. Apalagi Allah kasih Ramadan ini, semoga ibadah kita semua meningkat semua pada hari ini. Ciri kedua adalah semakin sukses dia terus melakukan kemaksiatan. Nah, ini juga ciri istidraj. Dan yang ketiga adalah
makin sukses dia makin bakhil dan kikir. Nah, ini juga ciri-ciri bahwa sukses kita ini jangan-jangan istidraj. Nah, kalau yang keempat ini diambil dari kitab Fiqh Syafi'i, Al-Muyassar, bahwa beliau berkata, Syafi'i berkata, jangan-jangan kalau kita nggak pernah sakit, itu juga istidraj gitu. Nah, dari 3 pertama, itu bisa diambil kesimpulan bahwa istidraj ini bisa terjadi kalau kita kurang bersyukur. Sehingga semoga kita ini semua, leader-leader HNI ini, Allah takdirkan sebagai menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena kalau kita kurang bersyukur, maka jangan-jangan nikmat yang Allah berikan ini istidraj. Sebelum saya masuk tentang new normal, saya ingin sekali menyampaikan tentang satu hal tentang syukur ya. Ini dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin dari Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Ini bahasanya begitu luar biasa. Semoga menyadarkan kita, Bapak Ibu sekalian, kita orang-orang sukses di sini yang insya Allah kesuksesannya itu akan semakin besar lagi ke depan. Mari kita lihat. I'lam annal abda la yakunu syakiran limaulahu. Ketahuilah bahwa seorang hamba itu tidak dikatakan telah bersyukur kepada tuannya atau kepada Tuhannya. Illa idza sta'mala ni'matahu fi mahabbatihi. Kecuali dia sudah optimal ya dalam menggunakan nikmat-nikmat yang diterimanya itu untuk yang menyebabkan Allah mencintainya. Nah, fima ahabbahu li'abdihi la li nafsihi. Jadi dia menggunakan nikmatnya itu yang menyebabkan Allah makin cinta kepadanya dan bukan untuk kesenangan pribadi-pribadinya. Kita lanjutkan lagi. Wa amma idza sta'mala ni'matahu fima karihahu, dan adapun jika dia menggunakan nikmat-nikmatnya untuk hal-hal yang Allah tidak suka terhadapnya, faqad kafara ni'matahu, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Jadi Bapak Ibu sekalian, harusnya kita semakin sukses, semakin kita banyak ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, semakin banyak sedekahnya. Nah, itulah ciri-ciri insya Allah bahwa kesuksesan kita ini bukan istidraj, tapi betul-betul nikmat yang Allah berikan, berkah yang Allah berikan. Dan kalau ini terjadi, nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu. Pasti berlakulah la in syakartum la azidannakum. Saya yakin betul bahwa hal ini sudah menjadi sunatullah bahkan buat semua manusia. Siapa yang dia banyak memberi, dia akan mendapatkan. Dan sekarang kita saksikan di saat seperti ini, para pengusaha-pengusaha dunia itu berlomba-lomba untuk CSR, untuk memberikan kepada masyarakat. Sekarang kalau dia bukan seorang muslim, berbuat baik, dapat nggak dia? Nah, ini ada yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolakkan darinya dengan sedekah tadi bermacam-macam bala. Nah, di sini ya, wahada amrun ma'lumun. Ini adalah suatu urusan yang maklum, sudah disepakati, sudah diketahui indan nas, di kalangan manusia, khosatihim wa amatihim, secara khusus maupun umum. Wa ahlul ardi, dan penduduk dunia ini Bapak Ibu sekalian, kulluhum makrunun, semuanya sepakat bihi dengannya, di annahum jaribuhu, karena sesungguhnya ini sudah terbukti. Oke Bapak Ibu sekalian, walau karena li annahum jaribuhu. Jaribuhu ini dari kata jariba ya jeribu, dari sini juga kata tajribat yang artinya adalah eksperimen, berarti sudah terbukti. Siapa yang banyak memberi, dia akan mendapatkan banyak hal. Siapa yang dia memberi banyak, ini kan sebenarnya teori umum yang disebut dengan paradoks marketing, yang sekarang sedang terjadi. Orang ahli-ahli marketing banyak mengkaji. Fenomenanya itu diambil dari ketika dahulu masa pertarungan antara Yahoo dengan Google, Bapak Ibu sekalian. Yahoo dengan Google. Saya dulu ingat banget tahun 2000-an itu nggak ada yang namanya Google itu. Bicara search engine ya Yahoo, betul ya? Pada saat tersebut. Tapi apa yang terjadi kemudian? Lihat bahwa siapa yang memberikan benefit, siapa yang banyak memberi kepada masyarakat, kepada konsumen, kepada dunia ini, dia akan mendapatkan kesuksesan. Yahoo pada waktu itu masuk landing page-nya, itu begitu banyak iklan. Fiturnya sedikit, tapi Google masuk ke landing page-nya hanya ada sedikit saja, nggak banyak iklan, dan banyak benefit fitur-fitur yang diberikannya. Akhirnya apa? Orang sekarang tidak lagi mengenal Yahoo.
Jadi siapa yang banyak memberi, siapapun dia, dan kita bersaing di sini dalam memberikan kebaikan. Jangan sampai nanti, kemarin saya ketika memberikan uh, ceramah di sebuah tempat, ada yang bertanya, kenapa orang Islam kurang memberikan, kurang banyak memberi? Kenapa CSR besar itu kebanyakan adalah orang-orang non-Muslim? Saya katakan, kalau saya tidak berani suuzon, saya husnuzon kalau seandainya orang Islam itu saat ini memegang wealth, memegang dunia, memegang resources dunia, saya yakin CSR-nya akan jauh lebih banyak. Ya saat ini misalnya Google saja itu, dia kapitalisasinya, nilai perusahaannya itu bisa 10-20 kali APBN Indonesia. Ya wajar kalau kemudian dia banyak CSR-nya. Kita nanti suatu ketika, insya Allah, orang-orang Indonesia, orang pribumi Indonesia, orang Muslim Indonesia, bisa tidak kalah dengan mereka itu semua, Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin, kalau orang Islam, orang beriman, orang soleh, orang baik, dia memegang dunia ini, kebaikannya akan diberikan lebih banyak lagi. Nah, saudara sekalian, sekarang kita nanti ini nyambung semua nih. Pemahaman ini karena kita akan nyambung semua, ini adalah paradigma, ini mindset. Bahwa siapa yang banyak memberi, siapa yang banyak memberikan fitur, benefit, kebaikan kepada konsumen, kepada masyarakat, kepada dunia, dialah yang akan menang. Nah, itulah menjadi filosofi dalam paradok marketing yang sekarang ini terjadi. Sekarang kita mengalami era pandemi. Kita mengalami yang namanya lockdown. Kalau di Indonesia namanya PSBB, ya. Tapi mari kita sedikit memperhatikan ada fenomena lain. Saya sudah sampaikan dalam materi saya yang sebelumnya, alhamdulillah banyak yang merespon positif. Tapi saya perlu ulangi, saya khawatir ada yang belum memahami di sini. Ada beberapa fenomena yang perlu kita cermati, bahwa contohnya adalah di India itu dari New Delhi selama 30 tahun tidak pernah bisa melihat Himalaya, padahal Himalaya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena udara kotor. Tapi ketika terjadi di lockdown, dari India itu kembali Himalaya terlihat. Kemudian di Thailand itu ada pantai yang dahulu itu banyak turtle di situ, kura-kura atau penyu, ya, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi ketika kemarin lockdown, itu kembali kura-kura itu bermunculan. Dan ini silakan Anda lihat di internet, di googling, akan banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Kemudian di Selat Bosporus di Turki, kita alhamdulillah di Dalidra HNI sudah ke sana, ya, sudah beberapa kali ke sana, bahkan kita sangat takjub dengan Selat Bosporus yang begitu indah. Itu tempat yang begitu indah, yang airnya tidak pernah naik turun, stabil terus. Dan yang lebih menarik lagi, di pinggir-pinggir Selat Bosporus itu ada burung-burung camar, ya, ada ikan-ikan, banyak orang mancing, begitu indah, begitu alami. Tapi yang hebat, ketika Turki mengalami lockdown, saat itulah muncul kembali banyak lumba-lumba muncul. Pada saat sebelum lockdown, tidak ada lumba-lumba, sekarang muncul kembali lumba-lumba. Demikian juga di pantai Italia. Di pantai Italia itu muncul lumba-lumba. Dan sekarang kita yang di Indonesia ini, silakan Anda keluar, Anda akan bisa melihat kembali langit yang biru, Bapak Ibu sekalian. Langit kembali biru, kita bisa melihat subhanallah bersih. Saya punya alat untuk untuk memeriksa polusi udara. Ya, ketika sebelum pandemi ini, Jakarta itu problem, sempat menjadi viral, ya, bahwa polusinya itu bisa tertinggi di dunia. Tapi alhamdulillah sekarang itu sampai angkanya cuma, kalau batasnya 100, angka kita 60, 50, bahkan pernah 40. Sangat segar udaranya. Langit kembali biru, begitu indah. Rasanya saya menyaksikan langit biru ini ketika masih kecil dahulu. Dan sekarang bisa menyaksikan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sebuah fenomena yang menarik, ya. Di sini dikatakan oleh para ahli bahwa alam pada saat ini mengatakan kepada kita sesuatu, bahwa manusia ini dengan pandemi ini di penjara, di lockdown, ya, itu untuk menyelamatkan alam ini dan untuk mengembalikan kembali kerusakan yang telah mereka lakukan, sehingga terjadi restorasi atau perbaikan dan peremajaan kembali lingkungan kita, bumi kita ini. Jadi COVID-19 ini dikatakan sebagai the great pause. Nanti kita akan lihat, Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah menyaksikan video saya, ini tidak sama, karena nanti kita akan relevansinya dengan HNI begitu luar biasa. Kita akan bisa menyaksikan nanti. Jadi COVID-19 ini adalah dikatakan sebagai the great pause, pemberhentian yang besar, yang massal,
untuk manusia itu bisa melakukan refleksi dan introspeksi. Dan sehingga manusia bisa merenungkan dan mencari kembali apa nilai-nilai sebenarnya yang terpenting bagi mereka. Jadi Bapak sekalian, sehingga dikatakan bahwa era pandemi ini menjadikan manusia kembali kepada humanismenya, kembali kepada fitrahnya. Nah, di situ sekali lagi, kembali kepada fitrahnya, kepada human ethicnya. Nah, sekarang saya ingin kita menyaksikan ini dulu. Para ahli kemudian mengatakan bahwa ada 4 mega shift, ada 4 mega pergeseran di era COVID ini. Ya, apa itu pergeserannya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah ini semua kita semua, HNI semua nih. Yang pertama adalah gaya hidup baru. Tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, playing. Ya, karena adanya social distancing, work from home. Kita yang tadinya suka acara di hotel-hotel, sekarang kita cukup di tempat ini saja. Ini menjadi gaya hidup rumahan. Kalau dikatakan gaya hidup rumahan, Bapak Ibu sekalian, pasti itu adalah HNI banget, bukan? Nah, satu itu ya mega shift yang terjadi. Mega shift yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita mengenal ada piramida Maslow, ya, bahwa manusia itu dari kebutuhan paling dasar, yaitu makan, minum, sampai ke self-esteem, puncaknya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini, manusia ini bergeser kembali dari yang sudah di piramida paling atas, sekarang turun lagi ke piramida yang bawah, kepada kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Makanan, kesehatan, keamanan jiwa dan raga. Bapak Ibu, pada periode kemarin sebelum pandemi, manusia sudah semakin jauh dari fitrahnya. Apa? Mereka punya prinsip work hard, play hard. Mereka berusaha habis-habisan, capek luar biasa, mereka kerja habis-habisan, work hard untuk bekerja, tapi mereka play hard. Mereka kemudian menggunakan buat hal-hal yang kadang-kadang tidak pada semestinya. Baru kita bisa melihat pada saat tersebut ada misalnya ya tas yang harganya miliaran dan sebagainya. Itu menjadi sebuah harga diri yang perlu ditampilkan. Kalau sekarang jam tangan harganya miliaran misalnya, itu perlu pada saat tersebut. Tapi sekarang ketika udah nggak ketemu lagi, ini semua sudah turun kembali kepada yang truly kebutuhan mereka yang sebenarnya. Jadi ini kembali sebuah hal yang kita itu kembali kepada fitrah. Dan produk-produk HNI, Bapak Ibu sekalian, semua di piramida Maslow ini rata-rata kita masih di kebutuhan yang mendasar, yaitu makanan, minuman, kesehatan, dan seterusnya. Jadi ini merupakan peluang bagi kita, kalau orang produknya ada di puncak piramida, semuanya, atau produk-produk tersier, itu semuanya akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Tapi kita insya Allah tidak. Itulah rahasianya kenapa di era pandemi ini omset dari HNI itu masih bagus ya, masih meningkat. Dan mega shift yang ketiga adalah dengan adanya COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, manusia menghindari kontak fisik dan akhirnya mereka menggunakan apa? Semuanya menggunakan media virtual digital. Jadi go virtual seperti yang kita lakukan saat ini. Maka ini kemampuan kita online, alhamdulillah kemarin di hari kedua, kita sudah dilatih untuk melakukan digital marketing. Karena siapapun yang masih offline, tidak punya kemampuan online, maka mereka akan tereliminasi, mereka akan kalah. Sehingga kita ini saat ini sangat serius untuk meningkatkan kapasitas para agen-agen HNI untuk bisa punya kemampuan online. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa adalah mega shift ini akan menghasilkan masyarakat yang punya empathic society. Apa itu? Mereka kembali kepada fitrahnya. Mereka punya empati, welas asih, solidaritas sosial, dan mereka peduli kepada lingkungan. Nah, saat ini mereka kembali kepada fitrahnya, artinya apa? Mereka peduli kepada kesehatannya. Dan ini sebelum era pandemi saja, ketika masyarakat sudah mengetahui bahayanya, misalnya ya gula yang berlebihan, maka produk sebuah minuman berkarbonasi yang dunia itu turun drastis. Apalagi sekarang. Karena walaupun pandemi ini selesai, Bapak Ibu sekalian, masyarakat pasti masih tahu, masih memahami, dan masih menjadi mindset mereka bahwa yang namanya virus itu tidak ada obatnya. Virus itu obatnya hanya imunitas diri sendiri. Maka mereka akan bertanya, kalau sebelumnya mereka konsumsi, mereka nggak nanya, itu makanan apa dan sebagainya, yang penting enak.
Sekarang mereka bertanya, makanan ini memperkuat imunitas tubuhnya atau memperlemah? Makanan ini bahaya atau tidak? Dan buat orang beriman, mereka akan bertanya, makanan ini halal atau tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang kita alami sekarang bahwa, nah di sini ya, dilihat bahwa konsumen sekarang akan bertanya, akan mengajukan pertanyaan terhadap produk mereka ini. Seberapa aman produk mereka untuk dikonsumsi, bagaimana diproduksi, bagaimana dikirimkan hingga sampai ke rumah. Beberapa bisnis akan turun secara signifikan dan bisnis-bisnis yang lainnya akan naik juga. Nah, semoga kita di sini termasuk dalam bisnis yang naik. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini terjadi nanti perubahan yang sangat signifikan. Jadi kalau kita bagi periodenya, periode Januari ke belakang itu adalah periode sebelum pandemi, kita sebut masa normal, dan sekarang masa pandemi yang kita belum tahu kapan selesainya, maka yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, setelah pandemi ini, kondisi normal setelah pandemi akan berbeda dengan kondisi normal sebelum pandemi. Berbeda sekali. Nah, yang menarik adalah para ahli mengatakan ini masa pandemi ini, lockdown ini adalah disruption terbesar sepanjang sejarah. Sekali lagi, masa pandemi ini masa disruption terbesar sepanjang sejarah. Apa itu disruption? Mungkin saya perlu update. Disruption itu adalah kalau dulu ada armada taksi yang punya armada begitu hebat, begitu luar biasa, tapi kemudian mereka kalah dengan perusahaan yang tidak punya taksi. Itulah disruption. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dulu ada jaringan yang punya hotel-hotel begitu luar biasa, menguasai dunia pariwisata dan perhotelan, tapi ternyata kalah oleh perusahaan yang tidak punya hotel satupun. Itulah disruption. Maka orang bisa menjadi korban disruption, kita bisa menjadi korban disruption, atau kita menjadi pelaku disruption. Nah, ketahuilah masa pandemi ini, masa lockdown PSBB ini adalah disruption terbesar yang akan pernah kita alami. Artinya apa? Kalau kita tidak mempersiapkan masa setelah normal, masa new normal, kita akan menjadi orang yang tereliminasi. Kita akan menjadi orang yang kalah dan tidak mungkin menjadi pemenang pada saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga di sini perlu kita ketahui bahwa masa ini sekarang yang kita berada saat ini, di masa PSBB, lockdown, dan sebagainya ini, itu jangan dianggap sebagai masa rebahan. Kan keren sekarang disebut kaum rebahan ya. Bukan, salah Bapak Ibu sekalian. Mari kita coba memahami sunatullah ya. Kita hidup 24 jam. Malam, waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Malam itu kita istirahat. Itulah masa konsolidasi. Karena saat itu terjadi regenerasi sel, kita akan bisa tetap sehat karena kita tidur. Mobil kita pakai setiap hari, tapi pada masanya sudah sekian ribu kilometer dia harus diservis. Itulah masa konsolidasi. Jadi sunatullahnya semua perlu konsolidasi agar dia bisa menjadi lebih baik lagi di saat yang akan datang. Nah, sekarang Allah memberikan kita dua kondisi konsolidasi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah masa PSBB ini, dan yang kedua adalah Ramadan. Ramadan ini adalah bulan konsolidasi. Karena kalau kita bisa mempersiapkan, bisa melaksanakan Ramadan ini sebaik-baiknya dalam satu bulan, kita akan menjadi orang luar biasa yang bisa memenangkan ya persaingan, pertempuran, perjuangan di 11 bulan berikutnya. Maka kita manfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga konsolidasi ini salah satu arti dalam bahasa Arab adalah takwiyah. Takwiyah dari kata qawi, yang artinya adalah penguatan. Karena dengan konsolidasi ini adalah kita melakukan penguatan. Sehingga saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita berada di saat ini bukan rebahan, bukan istirahat. Justru kita saat ini mempersiapkan betul bahwa kita ketika nanti memasuki masa new normal nanti, kita sebagai pemenang. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Kita sadari betul kondisi 4 mega shift ini yang sudah dijelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membahas tentang HNI pada saat ini, Bapak Ibu sekalian. Dari berbagai segi. Yang pertama adalah tentang marketing. Saya to the point saja dulu. Kalau ini silahkan kajian ini dilihat di video saya sebelumnya. Saya akan fokus kepada HNI pada saat ini. Ini yang bikin garis bisa dihapus nggak? Tolong bisa dihapus.
Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mau nakut-nakutin dulu nih. Saya mau nakut-nakutin dulu. Bapak Ibu, saya mau nakut-nakutin Bapak Ibu sekalian. Di masa yang akan datang, bisnis Anda, bisnis kita HNI ini adalah habis. Halo? Jangan Anda berleha-leha, santai-santai, menganggap bahwa ini bisnis yang bisa berjalan puluhan tahun ke depan. Karena ini diantaranya bahwa era ke depan, dan sudah terjadi sekarang, adalah era yang disebut dengan disintermediation. Apa itu disintermediation? Jadi kalau dalam rantai dari produsen sampai konsumen, ya, produsen sampai konsumen, ini tengah-tengahnya adalah disebut dengan intermediary. Intermediary itu apa? Makelar, broker, sebagai apa? Perantara dari barang produsen sampai kepada konsumen. Ada wholesaler, ada retailer, dan sebagainya, seperti itu. Tapi dengan teknologi, intermediary ini akan habis. Sehingga lihat di bawah, bahwa manufacturer itu bisa langsung kepada consumer. Sehingga akhirnya lebih efisien. Yang harganya tadinya 50 US dollar, sekarang menjadi 38 US dollar. Jadi ke depan, ramalan, banyak ahli meramalkan bahwa intermediary ini akan habis. Dan itu sudah dibuktikan, Bapak Ibu sekalian. Sudah dibuktikan bahwa saat ini, lihat dulu pernah ada masanya, eranya jaya kejayaan daripada maklar properti. Jadi mereka jadi kaya luar biasa. Tapi sekarang, intermediary maklar ini habis. Kenapa? Orang mau jualan properti, dia cukup dengan jualan di internet, di OLX atau di yang lainnya, selesai. Ya kan? Dahulu, yang namanya marketer asuransi, itu luar biasa, penghasilannya luar biasa. Tapi belakangan, perusahaan asuransi, bahkan perbankan bisa langsung jual ke masyarakat. Jadi intermediary ini, makelar ini dikatakan bisa habis. Ayo, kalau saya takut-takuti begitu, bagaimana Anda memandang? Nah, Bapak sekalian, sekarang saya ingin mendudukan bahwa sebagai lebih besar lagi, para ahli mengatakan bahwa nanti akan terjadi yang namanya supermediary. Apa itu supermediary? Bapak Ibu bisa tahu, saat ini ada Amazon, ada di Indonesia ada Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dialah supermediary. Dia tidak habis, dia justru semakin eksis. Jadi yang perlu kita ketahui adalah, yang akan habis adalah intermediary yang tidak memberikan nilai tambah. Sekali lagi, yang akan habis adalah intermediary yang tidak memberikan nilai tambah. Jadi kita sekarang yakin bahwa HNI ini adalah memberikan nilai tambah yang besar. Kenapa Amazon, Tokopedia, dan yang eBay dan lain-lain tidak habis? Karena memberikan nilai tambah. Orang bisa mencari produk dengan mudah, bisa bertransaksi dengan aman, dan seterusnya. Itulah nilai tambah yang dibutuhkan. Dan yang paling penting lagi, bahwa kunci dalam era sekarang adalah customer database itu, siapa yang memegang customer database, dia adalah yang memegang semua transaksi. Jadi dengan begitu kita nggak perlu takut. Jadi ke depan ini, Bapak Ibu sekalian, justru yang akan berperan besar disebut dengan supermediary. Dan HNI insya Allah adalah supermediary. Jadi kalau saya khawatir Bapak Ibu ada yang membaca ramalan-ramalan para ahli marketing, oh nanti ke depan intermediary habis, oh HNI adalah bisnis network marketing akan habis juga. Tidak, karena HNI ini adalah supermediary, di mana memberikan nilai tambah yang begitu besar. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika ini menjadi sebuah hal buat HNI, bahwa ketika manufacturer, kemudian mediary dan consumer itu bisa bergabung menjadi satu. Ini terjadi, kalau tadi dikatakan, kenapa intermediary habis? Karena tidak efisien. Justru ketika mereka menjadi satu, HNI ada manufakturnya. Kita punya anak perusahaan, kita punya vendor-vendor yang juga sudah menjadi satu keluarga dengan kita, sudah menjadi satu kesatuan. HNI sendiri adalah supermediary. Konsumernya, para agen, juga ternyata adalah mereka bagian dari mediary, tapi juga mereka menjadi consumer. Ini menjadi satu kekuatan yang sangat solid dan sangat efisien. Justru masa depan ini ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, masa depan ada di tangan kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Bahkan ke depan ini, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pahami, bahwa ini sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin detailnya, saya nggak ingin menyampaikan detail pada saat ini, detailnya ada di video saya sebelumnya. Intinya adalah bahwa McKinsey ini mengatakan bahwa ke depan ini, Bapak Ibu, semua perusahaan yang tidak memanfaatkan teknologi, maka dia tidak akan mampu bersaing. Jadi dari hasil riset mereka, siapa yang menggunakan teknologi, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari teknologi tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, salah satu ciri daripada era masa
new normal ini adalah orang lebih online. Ada satu hal yang perlu kita siapkan ke depan. Nah, ini dia. Ini harus kita siapkan ke depan, dan saya sudah berbincang dengan seluruh rekan-rekan, dan insya Allah nanti siang akan berbicara dengan Sel. Maka kita mau tidak mau harus menyiapkan yang namanya HNI Distance Learning. Ini masih istilah dari saya, sehingga nanti bisa disetujui, bisa tidak. Karena kalau namanya HNI e-learning jadi hell itu bahaya ya, hell itu apa artinya hell? Nah, mendingan kalau HNI, HNI, Distance Learning itu adalah HDL. HDL kita tahu ini bermanfaat buat tubuh ya, akan mengalahkan, mengeliminasi LDL. Ini HDL, HNI, Distance Learning. Apa itu Bapak sekalian? Kita sudah merasakan nikmatnya saat ini. Kita bisa ketemu dengan tadi yang dikatakan sangat mudah, sangat murah, dan cenderung pada on time datangnya ya, subhanallah. Dan kita bisa belajar langsung di sini. Ini harus kita mau nggak mau kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan HNI Distance Learning ini, semua university, perguruan tinggi yang tidak mengembangkan e-learning akan kalah. Karena ke depan eranya orang semakin online. Jadi orang itu trauma dengan crowd itu apa? Kerumunan. Itu bukan hanya pada saat pandemi. After pandemi pun, orang masih ada trauma dengan crowd. Karena apa? Mereka tahu kerja virus. Dan virus itu bukan cuma virus COVID-19. Flu juga virus, bahkan TBC itu tidak lebih lambat dalam menyebar dibandingkan dengan COVID. TBC dari bekas ludah saja bisa menyebar. Mereka ada tetap trauma terhadap crowd. Jadi mau nggak mau kita harus menyiapkan diri ke depan dengan melihat hal ini semua, karena masyarakat citizen berubah, consumer berubah, semuanya berubah Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita akan menyediakan dengan filosofi bahwa ini merupakan fasilitas dari seluruh agen, di mana kita intinya tadi yang saya katakan, siapa yang banyak memberi benefit, banyak memberi feature, banyak memberi kebaikan, dia akan mendapatkan banyak hal. Maka HNI berpikir adalah terus memberi yang sebaik-baiknya, yang terbaik buat seluruh agen dan seluruh masyarakat. Maka ini merupakan benefit dari para agen. Dan Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan siapkan sebuah aplikasi. Saya sudah diskusi dengan tim IT, bahwa kelihatannya merupakan aplikasi terpisah, sejenis AVO, tapi dia terpisah, hanya same login ya, dengan login yang sama dengan AVO. Mungkin bisa jadi namanya HDL atau HNI Distance Learning atau apapun. Jadi nanti ketika seorang agen baru bergabung, dia langsung punya kurikulum seperti orang sekolahan. Kalau dia baru bergabung, dia wajib nonton video ini. Begitu. Dan ini seperti halnya YouTube, Bapak Ibu sekalian, kalau YouTube itu orang yang nonton cuma 5 detik, bisa diketahui. Ada berapa persen, saya kalau posting di YouTube video, ada ditulis, ini sekian ratus orang nonton cuma 5 detik, dan ada sekian puluh orang nontonnya sampai penuh. Jadi bisa diketahui itu kalau dia tonton sampai habis apa enggak. Nah, seorang agen yang baru masuk, dia harus wajib nonton video ini. Begitu. Jadi ini per peringkat. Kalau dia baru gabung, nonton ini. Dia sudah manajer, nonton ini, dan seterusnya. Dan itu wajib ditonton, harus 100% watch. Jadi harus tertonton. Ya. Nah, di sini kemudian kita juga insya Allah akan melakukan hal seperti ini, menunjang fishbone support system kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa nggak kita buat BOS online dengan Zoom atau dengan apapun lah ya, dengan Google Meeting atau dengan Jitsi, apapun bisa kita pakai. BOS online weekly, nanti kita lihat, kita akan undang leader nasional buat mengisi, kan kapasitas bisa sampai 1.000. Kalau misalnya 1.000 penuh, ya kita tambahin lagi kelasnya. Jadi Bapak Ibu kalau ngerekrut agen HNI gampang, tinggal informasikan saja, ayo ikuti BOS jam sekian, tanggal sekian. Dia masuk ke dalam room Zoom, dan mereka akan bisa belajar saat itu juga. Khusus buat BOS, karena bisa jadi BOS itu belum terekrut, maka ketika di akhir, leader yang mengisi mengatakan, untuk bergabung dengan HNI, silakan hubungi orang yang menginfokan kepada Anda. Setelah masuk, kita akan adakan pada hari tertentu BSC Online Weekly, SBP Online Weekly, dan kita nggak usah khawatir dengan teknologi saat ini, karena ekstrimnya, mau 10.000 orang pun bergabung bisa dengan fasilitas webinar. Tapi kita akan coba dulu dari 500.000, maka kita akan buat acara ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah kemudian kita menyadari apa yang kita siapkan di depan. Jadi dalam kajian masa new normal ini, sebuah perusahaan harus sadar mana yang nice to have, mana yang ultimately required. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Begini,
Kita, Bapak Ibu tahu, HNI alhamdulillah sudah membeli tanah seluas dengan fasilitasnya, ada gedung bangunan, ada kolam renangnya seluas 18.000 meter persegi di Bilabong yang kita akan jadikan insya Allah sebagai HNI Training Center, betul ya? Itu sudah kita miliki, dan kita sebelum pandemi sudah merencanakan habis membangun HNI Plaza, insya Allah kita akan bangun HNI Training Center tersebut. Tapi wait, tunggu dulu Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi masa new normal ini berbeda. Bisa jadi pembangunan training center yang begitu megah, fasilitasnya banyak, tentu butuh investasi besar. Bisa jadi itu hanya nice to have. Itu indah saja untuk dimiliki. Tapi bisa jadi itu bukan kebutuhan utama kita saat ini. Yang jelas, kebutuhan utama saat ini buat agen-agen HNI adalah kita punya production house. Apa itu production house? Kita punya studio. Karena kita akan sering melakukan acara seperti ini, produk kita pun semakin banyak, kita bisa bikin iklan-iklan produk kita dan lain-lain. Kita sudah harus punya production house, studio dan lain-lain yang canggih alat-alatnya, yang dikelola oleh orang yang berpengalaman. Ini akan jauh lebih bermanfaat pada kondisi saat ini. Saya tidak mengatakan ini training center tidak perlu, belum, tapi ini pada saat ini lebih perlu. Sehingga saat ini Bapak sekalian, nanti kita laporkan bagaimana perkembangan dari kita lagi menyiapkan seluruh aplikasi yang insya Allah bisa menjadikan kita menjadi pemenang ke depan. Sehingga aplikasi kita seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita punya aplikasi AVO, ya Bapak Ibu sudah menikmati semua, ya AVO, begitu luar biasanya AVO. AVO itu ada irisan sama HNID nggak? Ada ya, karena loginnya sama, ya, dan di situ pembayaran bisa menggunakan HNI Pay juga sama di situ, dan juga HSIS sudah kita nikmati semua bersama. Dan kami laporkan bahwa saat ini pembuatan mobile application buat HNI.id ini harusnya kita rencanakan sudah selesai di bulan Ramadan ini, tapi karena sesuatu dan lain hal baru 70-80%. Jadi insya Allah HNI.id ke depan akan bentuk mobile application Android maupun iOS. Kemudian juga HSIS pun juga dalam bentuk mobile application juga. Ya, tidak lagi web. Itu sudah 85% perkembangannya. 85-90%. Dan AVO, Bapak Ibu sekalian, AVO saat ini pun sedang di-upgrade lagi untuk lebih canggih lagi. Dan saat ini iOS agak terbelakang, agak ketinggalan dengan Android perkembangannya. Nanti AVO versi terbaru ini sudah 90% lebih. Nanti kita akan bisa menikmati AVO yang terbaru. Tapi yang ke depan ini yang luar biasa, kita akan menyiapkan HNI Distance Learning, yang itu nanti sangat sinkron, sangat ada irisannya dengan AVO, tapi kita tidak bisa gabungkan ke AVO. Setelah kita bahas, nggak mungkin dia dalam satu dengan AVO. Dia aplikasi terpisah, tapi nanti sama same login dengan AVO. Inilah kita akan bisa menyediakan support sistem pelatihan-pelatihan untuk para agen kita. Karena kita tahu kita berada dalam bisnis network marketing, yang dimana kunci sukses keberhasilan itu ada pada training, pada pembinaan dan pelatihan. Sehingga kita sangat concern di dalam hal ini. Jadi kalau kita ngomong ke depan tentang new normal, Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa seluruh ahli mengatakan bahwa universitas, saya kemarin mengisi di SEBI, dan teman-teman di SEBI pun juga sudah sama mengatakan hal yang sama, kalau mereka tidak menyediakan distance learning, e-learning, maka mereka akan habis ketinggalan. Apalagi HNI. HNI ini seperti universitas. HNI ini seperti perguruan tinggi, karena ini adalah medan yang adalah sebuah pendidikan pelatihan yang tidak kalah dengan perguruan tinggi. Coba lihat para PLC kita, ALC kita, SLC kita. Mereka bisa menjadi seperti itu adalah karena pendidikan, karena pelatihan, karena training yang umurnya yang ditempuh tidak dalam waktu yang singkat. Bertahun-tahun mereka melakukannya sehingga menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Sehingga kunci dari kesuksesan sebuah network marketing company ada pada training. Sehingga kalau kita tidak menyediakan HNI Distance Learning, maka kita pasti akan ketinggalan. Ini yang kita saksikan ke depan. Kemudian saya akan melaporkan perkembangan yang lain, bahwa Bapak sekalian, sudah menjadi ramalan, new normal ke depan semakin digital, semakin online. Maka di sini kami melaporkan bahwa insya Allah HNI sudah mempersiapkan diri untuk menyambut era new normal ke depan. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan begini, masa normal yang lama, masa old normal sebelum pandemi, anggaplah kita berkendara, naik mobil di dalam kota yang jalannya halus dan mulus. Tahukah Bapak,
ketika Bapak Ibu sekalian, ketika kita memasuki masa pandemi, masa depan itu di depan sudah berbeda dengan yang kemarin. Jalan tidak lagi mulus. Bisa jadi ke depan yang kita tempuh adalah padang pasir, bisa jadi. Maka saat ini, masa kita sedang konsolidasi saat ini, sedang lockdown, sedang PSBB, kita harus menyiapkan kendaraan kita ini harus sesuai dengan medan ke depan, di medan new normal. Bisa jadi kita harus ganti ban. Bisa jadi kita harus bahkan ganti mobil. Beberapa usaha ketika saya memberikan edukasi di Genpur dan lain-lain, bisa jadi kita harus jujur pada saat ini, Bapak, bisa jadi kita harus ganti mobil, karena mobil ini nggak akan bisa kita akan menempuh padang pasir. Alhamdulillah kita bersyukur setelah kita nilai, Bapak Ibu sekalian, mobil HNI ini masih sangat sesuai dengan medan pasir sekalipun. Tapi mungkin engine-nya mesti ditambah agar horsepower-nya nambah, kemudian bannya pun juga dipersiapkan sesuai dengan kondisi pasir, jadi ban pasir yang tangguh, yang anti selip dan lain-lain. Saya ingat waktu kita ke Dubai, Bapak Ibu, itu ketika safari desert, itu dari perkotaan kita berhenti dulu sebelum masuk ke padang pasir, dan ban mobil-mobil itu dikempesin dulu separuhnya. Jadi yang tadinya bannya 35 ukurannya dikempeskan menjadi 20 atau 17. Kenapa? Karena dia akan memasuki medan pasir. Yang nggak bisa kalau ban itu keras, dia akan mudah slip dan terguling. Sama, kita pun harus mempersiapkan diri perusahaan kita ini, seluruh proses dalam perusahaan kita ini, agar siap untuk mengikuti masa saat setelah new normal. Nah, kami laporkan di antaranya adalah, yang perlu kita siapkan adalah tentang digitalisasi atau digitization dari HNI ini. Kita terus mengembangkan tentang IT kita, dan pengembangan HNI mobile application ini, hni.id sudah 70%, dan AVO dengan new iOS version dan juga upgrading yang Android ya, itu 90%, HSIS yang mobile application sudah 80%, dan HDL ini juga 30%. Nanti insya Allah ke depan kita akan semakin hebat lagi, semakin mudah lagi untuk kita berusaha di HNI. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saat ini pun HNI, walaupun kita lakukan sudah sejak sebelumnya, sebelum masa pandemi ini, kita terus melakukan otomasi dan pengayaan dari proses pergudangan dan logistik saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bayangkan begini, Alhamdulillah Allah kasih kita kemudahan dalam bisnis, omset HNI terus meningkat Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan, ketika kita tidak melakukan, mempersiapkan sistem dan proses di logistik, di gudang, ya, dengan baik, apa yang terjadi? Pasti malah menjadi bumerang. Maka kita berikan penghargaan yang besar kepada seluruh manajer, Pak Abdul Aziz dan teman-teman, Pak Wahyu yang IT, mereka melakukan proses automation yang luar biasa. Sehingga dari sejak PO itu muncul, picking, sampai checking, sampai kepada packaging dan pengiriman, itu dengan SOP yang sangat singkat dan rapi. Bahkan hebatnya adalah, bagi yang baru bergabung, silahkan kunjungi warehouse dan logistik dari HNI, itu bisa menjadi tempat wisata, karena gudang kok bersih, begitu ya. Nah inilah diantara yang kita lakukan, itulah konsolidasi yang kita lakukan. Dan subhanallah, ada sebuah blessing, kita bukan mensyukuri adanya wabah ini, tapi ketika masa wabah ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, omset walaupun tidak menurun, tapi kita bisa melihat sebuah hal yang luar biasa. Saat ini, ternyata dengan proses otomasi dan pengayaan sistem logistik dan warehouse, ternyata HNI hanya memerlukan 50% dari tenaga kerja. Jadi tenaga kerja dari gudang yang tadinya 50-60 orang, sekarang cukup dilakukan oleh 30 orang saja. Sisanya kemana? Insya Allah bisa kita berdayakan di anak-anak perusahaan ataupun di departemen yang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya yang luar biasa adalah kita kemudian semakin memahami saat ini, ada hal-hal yang memang nice to have, tapi ada yang ultimately required. Dan kita tahu saat ini bahwa kita insya Allah Pak Erwin Chandra Kelana dan juga tim-tim media sudah kita update semuanya. Kita memahami saat ini bahwa kita memiliki production house studio itu jauh lebih dibutuhkan dari membangun training center. Tapi saya tidak mengatakan kita tidak membutuhkan training center, ya. Tapi prioritas. Kita akan lihat nanti ke depan, insya Allah semoga sih dua-duanya akan terwujud. Mari kita lihat hal ini. Kita saksikan hal ini Bapak Ibu sekalian. HNI punya logo dari awal sudah berwarna hijau.
Dan dari awal kita sudah punya 3 daun. Bapak Ibu, HNI akan menjadi besar. HNI akan menjadi perusahaan kebanggaan bukan saja buat umat Islam, tapi juga buat bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tolong jangan coret-coret ya, nanti mengganggu. Bapak Ibu sekalian, tapi kita akan bisa besar kalau kita punya narasi yang memang bisa menghantarkan kita menjadi besar. Dan kita sudah punya itu, Bapak Ibu sekalian. Apa artinya? Kita harus punya sesuatu, kan sudah kita bahas tadi, bahwa siapapun yang memberikan benefit, memberikan hal yang semakin besar kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada dunia, maka dia akan mendapatkan balasan. Jadi kita tidak bertanya apa yang kita peroleh, tapi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, kepada dunia. Kalau tema saat ini adalah kita berbagi dan berkreasi untuk bangsa, juga untuk dunia, Bapak Ibu. Jadi HNI dalam kepala kita, Bapak Ibu sekalian, kita saat ini adalah sebuah perusahaan, sebuah komunitas. Komunitas halal, komunitas pengusaha yang begitu ingin buat memberikan kebaikan buat di dunia. Yang pertama adalah, coba lihat produk-produk kita, Bapak Ibu. Insya Allah yang kemarin sudah di-launching. Kita melaunching ada facial wash. Kita menjauhi deterjen. Kita punya HNI wash ya, punya sabun HNI, deterjen HNI. Itu juga tidak mengandung deterjen. Kenapa? Karena kita concern dengan save our earth, menyelamatkan dunia ini. Ozon itu dengan ulah manusia kemarin sudah berkurang 20-30%. Sehingga sinar inframerah dan ultraviolet dari matahari bisa menembus bumi yang bisa menyebabkan penyakit kanker dan lain-lain, tidak terfilter oleh ozon. Tapi dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah ozon itu kembali pulih. Masyarakat saat ini semakin memahami hal ini. Mereka kembali kepada fitrah, kembali kepada nature. Bapak Ibu, saat ini seluruh industri mobil, kendaraan bermotor, mobil terutama, semuanya omsetnya turun. Kecuali satu kendaraan, satu merek. Apa dia? Tesla. Tesla omsetnya malah meningkat. Kenapa Bapak Ibu? Ini bukan semata-mata fitur, tapi ini adalah sebuah pelajaran yang bisa kita ambil. Masyarakat dunia saat ini begitu menyukai untuk orang itu kembali kepada alam, kembali kepada basicnya sebagai manusia yang harus melindungi, merestorasi, dan merejuvenasi alam ini. Jadi ketika Tesla melahirkan mobil yang bebas polusi lingkungan, maka kemudian masyarakat mengapresiasinya. Maka HNI harus terdepan dalam hal ini, Bapak Ibu. Kita free deterjen. Bahkan kita insya Allah akan menghindari plastik. Saya sudah meminta di kantor pusat, di LO kita, di pusat-pusat pelayanan kita, jangan gunakan lagi plastik. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, deterjen dan plastik ini adalah biang kerusakan, sumber kerusakan bumi ini. Bapak Ibu tahu bahwa oksigen ini ternyata 70% itu disumbang oleh biota laut, oleh terumbu karang laut, bukan hanya oleh pohon. Pohon-pohon itu hanya 30% saja. Tahukah Bapak Ibu, ternyata terumbu karang, biota laut ini rusak oleh deterjen yang mengalir dari kota-kota. Tahukah Bapak Ibu sekalian, tanah kita pun juga yang nantinya menjadi pohon yang menjadi penghasil oksigen, ternyata juga rusak oleh deterjen dan oleh plastik. Plastik ini tidak mudah diurai dalam waktu singkat. Maka kita sekarang harus concern betul Bapak Ibu, bahwa yang kita lakukan jangan sampai membuat kerusakan kepada alam ini. Agen-agen HNI adalah orang-orang yang berpikir untuk menyelamatkan dunia ini, bukan saja menyelamatkan dirinya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita harus belajar kemudian berpikir untuk bagaimana memberikan benefit, memberikan paling tidak kita tidak berperan dalam merusak alam ini. Agen HNI tidak boleh ada mereka pakai mobil bagus, tapi buang sampah dari jendela mobil. Tidak boleh ada. Agen HNI tidak boleh ada naik mobil, sudah merah, mesin robos juga. Bapak Ibu, kedisiplinan di lalu lintas itu cermin dari kedisiplinan bangsa. Kita semua LED HNI ini sudah, alhamdulillah sudah pergi ke berbagai negara di dunia ini. Kita pergi ke Singapura, Malaysia, Eropa, ke Turki, dan lain-lain. Kita belajar, ternyata masyarakat yang maju adalah masyarakat yang disiplin. Orang luar negeri, orang di Singapura, orang lainnya, lampu merah, mereka nggak nyebrang. Nah, agen-agen HNI harus sangat peduli dalam hal ini. Saya minta agen HNI adalah agen-agen yang patuh, taat kepada aturan. Bapak Ibu sekalian. Dan visi Go Green ini pun kita terapkan dalam segala hal. Insya Allah kita akan bangun HNI Plaza adalah green building insya Allah. Yang kita akan
pasang panel surya di lantai paling atas yang sebagian dari listriknya itu akan digunakan untuk mensuplai energi sehingga tidak menggunakan energi fosil yang yang berpotensi untuk memberikan polusi kepada dunia ini. Nanti insya Allah kalau harga kendaraan listrik sudah murah, kan undang-undang untuk kendaraan listrik ini baru akan berjalan di 2021 sehingga lebih murah lagi, maka insya Allah mobil-mobil dari yang kita gunakan itu haruslah mobil-mobil yang listrik, yang bebas dari polusi. Mobil-mobil para leader nanti insya Allah adalah mobil-mobil listrik yang bebas dari polusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, visi ini menjadikan HNI pantas untuk menjadi perusahaan yang besar dan disegani dunia. Yang kedua adalah yang sebelah kanan, Bapak Ibu sekalian, bisnis kita adalah help people business. Kita adalah bisnis yang menolong orang, Bapak Ibu sekalian. Ini dahsyat, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi dalam kepala kita nih, dalam kepala setiap agen HNI Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membantu orang. Itu yang dalam kepala kita. Kita nggak usah bertanya, saya bonus berapa, saya dapat apa. Kita yakin aksioma dalam Islam adalah hal jazaul ihsan ilal ihsan. Siapa yang memberi banyak, dia akan mendapatkannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih dalam tahap perjuangan, mungkin kita baru bisa membantu para agen-agen kita, para mitra-mitra kita. Kita bantu sepenuh hati mereka agar sukses. Tidak hanya memikirkan diri kita, tapi memikirkan mereka, bagaimana mereka sukses. Kita bersyukur berada di bisnis HNI. Bisnis yang kita bisa sukses dengan cara mensukseskan orang lain. Tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mencapai satu tahap tertentu, kesuksesan tertentu di HNI ini, kita sudah punya sumber daya, sudah punya dana, sudah punya aset yang cukup besar, kita akan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Kita akan bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kalau perlu di rumah-rumah kita dipajang hadis Rasulullah SAW bahwa khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu dalam kepala kita. Kita harus menjadi orang yang sangat bermanfaat buat orang lain. Buat siapapun di sekeliling kita, kerabat-kerabat kita, masyarakat kita. Kita nggak usah berpikir macam-macam. Kalau kita bisa seperti itu, menjadi orang yang paling bermanfaat, otomatis kita tuh adalah orang yang insya Allah Allah cukupi dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, visi ini, dua visi besar ini yang ada dalam perusahaan HNI, yang juga ada dalam kepala-kepala para pejuang-pejuang HNI, saya yakin insya Allah HNI itu akan menjadi perusahaan yang semakin besar ke depan. Perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, bangsa, dan negara, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan ini, karena keinginan besar ini tidak akan bisa terrealisir tanpa bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan sebagai buktinya, mari kita sukseskan saat tengah kita berada dalam era pandemi ini. Kita sudah sepakat semua, kita berikan penghargaan bahwa semoga tidak ada yang protes. Seluruh LED HNI, termasuk manajemen, gajinya, bonusnya akan disumbangkan untuk CSR HNI sebesar 5%. Tapi tanpa mengurangi zakat, ya ini bukan zakat, ini di luar dari zakat dan infak yang biasa kita keluarkan. Dan nanti akan dikembalikan dalam bentuk program ke BC-BC, ke daerah-daerah semuanya. Karena kalau kita banyak memberi, kita akan mendapatkan hal yang banyak juga. Ini merupakan aksioma yang akan kita berikan. Itulah esensi dari acara pada hari ini, HNI berkarya dan berbagi untuk bangsa, untuk dunia. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.